Hai, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami. Materi yang kami ambil yaitu dengan judul Analisis Resiko dalam Ketidakpastian. Ada dua review jurnal yang kami review. Yang pertama berjudul Penerapan Manajemen Resiko Perusahaan dan Nilai Perusahaan di Sektor Konstruksi dan Properti. Nama yang kami susun yaitu saya sendiri, Krisdayanti Huta Barat, Hendy Sofiani Pardede, Tria Lestari, dan Ilyas Nur Ramadan Damanik. Adapun fenomena yang kami ambil yaitu pengelolaan risiko menjadi perhatian mendasar dalam era global saat ini. Hal ini disebabkan karena pada era global, bisnis dihadapkan pada lingkungan dengan ketidakpastian dan kompleksitas yang sangat tinggi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh salah satu perusahaan auditor, yaitu KPMG terhadap 1.500 anggota komite audit di 34 negara, ditemukan bahwa 43% dari koresponden mengakui betapa semakin sulitnya mengawasi sejumlah risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan. Sejumlah risiko utama yang dimaksud antara lain yaitu seperti risiko hukum atau perusahaan, pada peraturan dan korupsi anti suap, risiko keuangan dan atau risiko IT dan cyber risk. Hal tersebut tidak terlepas dari semakin kompleksnya lingkungan regulasi, bisnis dan operasional yang dihadapi oleh perusahaan di berbagai dunia. Yang kedua, subjek penelitian dan objek penelitian. Subjek penelitiannya yaitu berdasarkan survei yang dilakukan oleh salah satu perusahaan auditor, yaitu KPMG terhadap 1.500 anggota komite audit di 34 negara, ditemukan bahwa 43% dari koresponden mengakui betapa semakin sulitnya mengawasi sejumlah risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan. Adapun objek penelitiannya yaitu perusahaan itu sendiri atau perusahaan konstruksi dan properti yang terdaftar di BEI. Metode penelitian. Objek penelitian adalah perusahaan konstruksi dan properti yang terdaftar di BEI. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sample. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan sektor konstruksi dan properti yang terdaftar di BEI. Yang kedua, perusahaan sektor konstruksi dan properti tersebut memiliki laporan keuangan lengkap dalam periode 2012 sampai dengan 2014. Yang ketiga, perusahaan sektor konstruksi dan properti tersebut memiliki laporan keuangan yang variabelnya dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis pengaruh penerapan IRM terhadap nilai perusahaan konstruksi dan properti di Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh faktor kontrol yang terdiri dari size, leverage, profitabilitas, volatilitas, harga saham, pertumbuhan penjualan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan konstruksi dan properti di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis korelasi Enterprise Risk Management atau ERM dengan variabel kontrol yang terdiri dari size, leverage, profitabilitas, volatilitas, harga saham, pertumbuhan penjualan, dan kebijakan dividen. Hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa secara bersama-sama IRM dan variabel kontrol yang terdiri dari ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, volatilitas, harga saham, dan kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun secara parsialnya, IRM tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan leverage dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil lain yang ditemukan adalah ukuran perusahaan atau leverage dan kebijakan dividen memiliki korelasi signifikan dengan IRM.
Dalam sektor jasa konstruksi properti ini, leverage menjadi variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Sanjaya dan Linawati pada tahun 2015, pada sektor perbankan di mana leverage berpengaruh negatif signifikan, yang artinya semakin tinggi leverage akan menurunkan nilai perusahaan. Hal ini kebalikan dengan sektor konstruksi dan properti, di mana leverage tinggi justru meningkatkan nilai perusahaan. Kekuatan penelitian dan kelemahan. Kekuatannya yaitu yang pertama, jurnal ini memiliki kelebihan pada hasilnya banyak diberikan gambaran-gambaran seperti tabel dan diagram membuat pembaca lebih mudah memahami hasil dari penelitian jurnal tersebut. Yang kedua, tata cara penulisan dan isi abstrak sudah baik karena penulis dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan penelitian tersebut. Kelemahannya yaitu kurangnya landasan-landasan teori untuk memperkuat hasil penelitian. Kesimpulan yang kami ambil yaitu berdasarkan hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa variabel manajemen risiko perusahaan atau IRM secara tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan di sektor konstruksi dan properti. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan IRM masih sebatas mengikuti regulasi yang ada dan nampak belum berimbas secara langsung pada nilai perusahaan. Lebih dari itu bisa dilihat bahwa penerapan IRM masih baru di Indonesia, sedangkan IRM adalah proses strategis yang berkesinambungan. Korelasi IRM terhadap variabel kontrol yang signifikan adalah size, leverage, dan dividend policy. Baiklah, selanjutnya review jurnal yang kedua adalah analisis variabel-variabel risiko pada pelaksanaan proyek konstruksi jalan. Fenomena risiko merupakan suatu yang tidak diharapkan seperti kehilangan, bahaya, dan konsekuensi kerugian lainnya. Kemungkinan kerugian tersebut merupakan bentuk ketidakpastian yang harusnya dipahami secara efektif serta diusahakan untuk menghindarinya. Sebagai bagian dari strategi dari manajemen risiko untuk minimalisir kerugian pada proyek konstruksi jalan. Analisa risiko ini diperlukan untuk menghindari atau mengantisipasi sedini mungkin kejadian tak terduga yang mungkin merugikan, serta berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proyek. Seandainya risiko itu terjadi, semua pihak terkait pada pelaksanaan proyek jalan dapat bertindak cepat dengan memberi solusi terbaik. Masalah atau fenomena dalam penelitian ini adalah bagaimana cara memahami permasalahan risiko dalam pelaksanaan proyek konstruksi jalan yang harus dihadapi. Selanjutnya, tujuan penelitian ada 3, yaitu yang pertama, mengidentifikasi variabel-variabel risiko pada pelaksanaan proyek konstruksi jalan. Mengetahui variabel-variabel risiko yang mempunyai pengaruh tertinggi terhadap pelaksanaan proyek konstruksi jalan. Yang ketiga, menghitung nilai rata-rata atau min pada analisa deskriptif untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel risiko pada pelaksanaan proyek konstruksi jalan. Metode penelitian. Questionnaire-based research. Penelitian ini menggunakan questionnaire-based research. Questionnaire didistribusikan ke 11 orang project manager dan 19 orang site manager pada kontraktor proyek konstruksi jalan yang memiliki kantor di Kota Padang atau Sumatera Barat. Project manager dan site manager dipilih sebagai responden karena memiliki kewajiban untuk memikirkan risk manajemen serta mengambil keputusan setiap kebijakan pada pelaksanaan proyek konstruksi jalan. Pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 16. Dalam penelitian ini, skor untuk setiap jawaban dari pernyataan yang diajukan kepada responden mengacu pada Sugiono pada tahun 2014, yaitu dengan skala Richter, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.
Sedangkan nilai persentase yang dipakai untuk menentukan pengaruh risiko pada pelaksanaan proyek konstruksi jalan yang telah teridentifikasi pada indikator atau subvariabel risiko adalah pada tahun 2014 yaitu ASTITI. Selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama, deskripsi responden. Responden dalam penelitian ini adalah 30 responden, yaitu pihak kontraktor pelaksanaan proyek konstruksi jalan yang memiliki kantor di Kota Padang atau Sumatera Barat. Karakteristik responden diklasifikasikan berdasarkan pendidikan karakter atau 6 lulusan D3 dan 24 orang lulusan S1 atau D4 atau jabatan responden. Yang kedua itu adalah pengujian validitas. Setiap penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner perlu dilakukan uji validitasnya. Menurut Sugiono, tahun 2014 menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk dalam proyek atau 11 proyek manajer dan 11 site manager, pengalaman perusahaan dalam proyek konstruksi jalan, pengalaman responden dalam melaksanakan proyek konstruksi jalan, jumlah proyek konstruksi jalan yang dilaksanakan perusahaan dalam 5 tahun terakhir, kualifikasi kontraktor atau M1, M2, atau BI, serta bentuk badan usaha perusahaan atau 26 PT dan 4 CV. Mendapatkan data atau mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas diproses dengan SPSS 16, yakni dengan mendeteksi nilai correct item total correlation. Hasil output SPSS 16 jika nilai correct item total correlation yang diperoleh untuk setiap pernyataan lebih besar dari R-tabel, atau pada penelitian ini R-tabel sama dengan 0,361, maka data valid. Dari 14 variabel dan 84 subvariabel atau indikator yang tertera di kuesioner pada penelitian ini, semuanya adalah indikator yang valid karena R hitung lebih besar dari R tabel atau 0,361. Selanjutnya adalah pengujian reliabilitas. Menurut Sugiono, pada tahun 2014, reliabilitas adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, penulis menggunakan koefisien Korsbach alpha atau alpha dengan menggunakan validitas SPSS. Semua subvariabel atau 84 indikator penelitian ini adalah reliable. Tabel 2 merupakan hasil pengujian reliabilitas. Kriteria pengujian ini adalah jika nilai koefisien Korsbach alpha lebih besar dari 0,90 maka reliabilitas sempurna. Jika Korsbach alpha antara 7,70 sampai 0,90 maka reliabilitas dikatakan tinggi. Jika Korsbach alpha antara 0,50 sampai dengan 0,70 maka reliabilitas moderat atau sedang. Jika Korsbach alpha lebih kecil dari 0,50 maka reliabilitas rendah. Kesimpulan, penelitian ini mengidentifikasi 14 variabel risiko yang berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek konstruksi jalan, yaitu variabel risiko alam atau natural, risiko sosial, risiko politik, risiko ekonomi, risiko undang-undang, risiko keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, risiko manajerial, risiko teknis, risiko budaya, risiko logistik, risiko lingkungan atau kondisi di sekitar lokasi proyek, risiko desain dan teknologi, risiko tenaga kerja, serta risiko kontraktual semua 84 subvariabel. Yang kedua, indikator pada kuesioner penelitian ini adalah valid dan reliable. Yang ketiga, variabel risiko yang paling berpengaruh pada pelaksanaan proyek konstruksi jalan yang merupakan 3 rata-rata atau min teratas pada hasil analisis penelitian ini adalah variabel risiko kontraktual dengan subvariabel pemutusan kerja sepihak oleh owner jika kontraktor tidak melaksanakan kewajiban sesuai kontrak atau min 4/4.
Variabel risiko teknis dengan sub-variabel ketersediaan material yang sampai di lapangan berbeda dengan yang dipesan atau min 4,17. Variabel risiko variabel risiko alam atau natural dengan sub-variabel cuaca yang tidak menentu atau min 4,11. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih.